Terima kasih pimpinan dan seluruh anggota Komisi 5 yang saya hormati, Pak Menteri beserta seluruh jajarannya. Langsung saja yang pertama untuk Menteri PUPR, saya hanya ingin mengingatkan semoga pemisahan kementerian ini, Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang tadi sudah disampaikan oleh rekan saya, tidak mengurangi tugas dan fungsi menteri baru. Harapan saya adalah ketika Kementerian PUPR itu dipisahkan dari perumahan, kawasan, dan pemukiman, harapan saya adalah kementerian baru ini akan lebih bisa melaksanakan tugasnya lebih baik dan juga lebih baik lagi dari tahun 2024. Tapi melihat anggarannya, anggaran dari PUPR ataupun Kementerian Perumahan, saya kira lebih rendah. Semoga tidak mengurangi tugas dan fungsi masing-masing kementerian. Kemudian yang ingin saya sampaikan adalah terkait usulan-usulan dari kabupaten atau kota. Saya harap Pak Menteri beserta seluruh jajaran bisa mengkaji ulang, bukan hanya menerima semua usulan dari pemerintah kabupaten atau kota. Seperti yang sekarang terjadi di dapil saya, mungkin Bu Diana yang pernah ke sana dengan Pak Menteri sebelumnya, itu ada pembangunan kawasan kota pusaka di Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Alangkah eloknya kalau anggaran untuk pembangunan itu dialihkan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Kabupaten Rembang dulu, yaitu apa? Kabupaten Rembang itu sangat kekurangan air ketika musim kemarau dan ketika musim hujan itu pasti jadi langganan banjir. Anggaran kemarin yang digelontorkan sekitar 80 miliar. Kalau itu kemarin digelontorkan untuk memenuhi kebutuhan pokok Kabupaten Rembang yang dibutuhkan oleh masyarakat, saya yakin tahun ini tidak akan ada warga masyarakat Kabupaten Rembang yang kekurangan air ataupun saat ini kebanjiran. Mohon itu bisa diperhatikan. Jadi Kementerian PUPR bukan serta-merta menerima seluruh usulan dari daerah, tapi juga harus mengkaji ulang usulan-usulan dari pemerintah daerah tersebut. Kemudian dari Kementerian Desa, Pak Yandri, saya sangat tertarik sekali, yaitu output prioritas dari Kementerian Desa itu sangat bagus. Yang ingin saya sampaikan adalah mohon anggaran yang digelontorkan untuk desa itu ada pendampingan khusus dari desa. Contohnya apa? Banyak desa-desa wisata yang Bapak gelontorkan dana dari pusat, sekarang itu banyak desa wisata yang mati karena tidak ada pendampingan dari Kementerian Desa. Saya tidak tahu fungsi pendamping desa yang sudah ada itu apa saja tugasnya. Kalau bisa kualitas pendamping desa itu ditingkatkan, saya kira bisa membantu desa-desa wisata untuk bisa berkembang. Jadi bukan hanya Kementerian Desa memberikan anggaran untuk desa, tapi juga pendampingan penggunaan dana desa. Selanjutnya Kementerian Transmigrasi memang anggarannya sangat kecil dan juga hanya sedikit unit yang diajukan. Saya kira ke depan mungkin bisa ditambahkan Pak Menteri untuk menganggarkan terkait perekrutan calon transmigrasi dan tenaga pendampingan untuk calon-calon transmigrasi. Karena di paparan Bapak saya lihat hanya anggaran untuk pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi saja. Mungkin itu saja pimpinan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.